Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar ya anak-anak ustadzah yang solih dan solihah hari ini? Sudah siap belajar ya hari ini? Sebelumnya, mari siapkan bukunya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa berdoa. Ustadzah doakan hari ini anak-anak bisa belajar dengan tenang dalam keadaan sehat supaya bisa menerima materi pembelajaran Ustadzah dengan tenang. Kemudian yang terakhir harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Apa ya wawancara itu? Apakah kalian sudah pernah melakukan wawancara? Mari simak cerita Ustadzah berikut ini. Aisyah mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan orang tuanya mengenai kegemaran ketika masih kecil. Aisyah melakukan tanya jawab kepada ibu mengenai kegemarannya saat kecil. Nah, sesampainya di rumah, Aisyah menanyakan kepada ibu. Mari simak percakapan Aisyah dengan ibu berikut ini. Ibu, umur berapa aku bisa merangkak? Kemudian ibu menjawab, kamu merangkak saat berumur 6 bulan. Kapan aku mulai bisa berjalan? Kemudian ibu menjawab lagi, saat berumur 1 tahun. Apa mainan yang aku sukai sejak kecil, ibu? Kemudian ibu menjawab, kamu suka bermain boneka. Siapa yang mendampingiku saat bermain? Ibu menjawab, kamu bermain bersama ibu. Kamu juga suka bermain dengan teman-temanmu. Nah, itu merupakan percakapan antara Aisyah dengan ibu mengenai kegemaran Aisyah saat kecil. Nah, dari percakapan ibu dan Aisyah, bisa kita simpulkan apa sih wawancara itu? Kira-kira apa ya anak-anak wawancara itu? Ya, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Tadi kegiatan tanya jawab sudah dilakukan Aisyah dan ibu untuk mendapatkan informasi mengenai kegemaran yang suka dilakukan Aisyah saat kecil. Nah, tadi ada 2 orang, ada ibu dan Aisyah. Aisyah disebut sebagai pewawancara atau yang melakukan wawancara, atau bisa juga yang disebut orang yang bertanya, disebut pewawancara. Sedangkan ibu disebut narasumber atau orang yang memberikan informasi, disebut narasumber. Nah, kata tanya yang terdapat pada cerita tersebut, apa saja yang kata tanya yang terdapat pada cerita Aisyah dan ibu tadi? Yaitu ada berapa, kemudian kapan, apa, dan siapa. Berapa ditanyakan oleh Aisyah dalam percakapan, yaitu ibu, umur berapa aku bisa merangkak. Kemudian kata tanya kapan ditanyakan Aisyah dalam percakapan, kapan aku mulai bisa berjalan ibu. Kemudian selanjutnya kata tanya apa ditanyakan Aisyah kepada ibu, yaitu apa mainan yang aku sukai sejak kecil. Dan terakhir kata tanya siapa ditanyakan Aisyah, siapa yang mendampingiku saat bermain. Nah, dari kata tanya yang kita gunakan dalam wawancara, Ustadzah akan menyingkatnya menjadi berapa adik Simba. Berapa adik Simba merupakan 7 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk melakukan wawancara. Yang pertama, berapa? Berapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk menjawab jumlah atau perhitungan. Kemudian A merupakan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. D merupakan kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. K merupakan kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian C kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. M atau mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir, ba merupakan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses peristiwa terjadi. Jadi kata tanya ada 7. Ustadzah singkat menjadi berapa adik Simba?
merupakan singkatan dari berapa, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, wawancara yang baik menggunakan 7 unsur kata tanya berikut ini, yaitu tadi berapa adik Simba, berapa, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kesimpulan wawancara dapat disampaikan melalui tulisan berupa cerita. Hasil wawancara tadi bisa kita tulis berupa cerita. Nah, kesimpulan wawancara dalam bentuk cerita bisa Ustadzah ubah sebagai berikut ini. Tadi Aisyah sudah menanyakan kegemaran ketika kecil. Aisyah mengubah hasil wawancaranya dalam bentuk cerita, yaitu menjadi seperti ini. Perhatikan Ustadzah. Aisyah dapat merangkak pada usia 6 bulan. Aisyah dapat berjalan ketika ia berusia 1 tahun. Bermain boneka merupakan mainan kesukaan Aisyah sejak kecil. Ia selalu bermain bersama dengan ibu dan teman-temannya. Aisyah merupakan anak yang pintar dan penyayang. Nah, kalian bisa menuliskan kembali jawaban hasil wawancara dalam bentuk cerita, seperti yang sudah Ustadzah tulis berikut ini. Bisa diperhatikan kembali anak-anak ya. Nah, tugas kalian hari ini yaitu silahkan lakukan wawancara dengan ibu atau ayah atau kakak kalian atau orang yang mendampingi kalian belajar di rumah. Kalian silakan melakukan wawancara mengenai kegemaran kalian saat kecil, seperti yang dilakukan Aisyah oleh ibu. Nah, silahkan dikirimkan ke Ustadzah dalam bentuk voice note. Kalian bisa menuliskan dulu hasil percakapannya kemudian dibaca, atau langsung melakukan percakapan dengan orang tua kalian juga boleh. Apabila belum paham, boleh ditanyakan ke Ustadzah. Sekian materi yang bisa Ustadzah sampaikan hari ini. Ustadzah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.